syaitan salihin jalakatul muqarrabin khususan ila mu'alif hadzal kitab ya Hasim As'ari sama kana khususan lambana umatina wa jatina wa jatina sallallahu alaihi wasallam khususan ila mahatina al-asqiya malang talamidhi wa ashabi lillahi ta'ala lahumul fatihah wa nasya'atin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 23. Faslun fi bayani iftiraqi ummati Muhammadin. Faslun fi bayani iftiraqi ummati Muhammadin yang dalam menjelaskan keterpecahane umat Kanjeng Nabi. Ala salah satin wasab'ina yang atase 73. Bab ini menjelaskan bahwa umat Islam itu akan terpecah menjadi 73 apane firqatan golongane firqoe. Wa bayan usulul faraqi lan menjelaskan pokok-pokok firaq adolati yang tersesat. Wa bayanul firqati an-najiyati lan menjelaskan firqah an-najiyati yang selamat. Wahum utawi al-firqatun najiyah iku Ahlussunnah wal Jamaah. Rawa sapa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala. Ini hadis ini tercatat di dalam 3 kitab yaitu Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah. Iftaraqat terpecah apa al-Yahudu kelompok Yahudi agama Yahudi para penganut umat Yahudi itu terpecah ala ihda wa sab'in yang atasnya 71 apane firqatan kata Nabi orang Yahudi itu terpecah menjadi banyak firqah bahkan disebutkan sampai 71 wa tafaraqat orang Nasrani wa tafaraqat lan terpecah sapa Nasara orang Nasrani ala isnaini wa sab'ina yang atase 72 apane firqatan Yahudi terpecah 71 Nasrani terpecah 72 bahkan kalau Anda diskusi dengan teman-teman agama lain mereka juga mengakui mereka juga terpecah banyak banget. Jadi kelompok-kelompok yang kadang saling menyerang. Wa tafaraqat lan terpecah sapa umatku, umat Islam ala salasin wa sab'ina. Ing atase 73 apane firqatan. Kulluha utai semuanya firqah iku finari masuk neraka. Ila wahidatan kecuali satu kelompok. Qalu nanya sapa sahabat ketika Nabi ngendika Nasrani pecah, Yahudi pecah, umat Islam nanti kata Nabi itu juga akan terpecah. Kemudian para sahabat menanya, "Waman hum?" Waman lan iku siapa hum utawi wahidah. Nabi mengatakan di antara umat Islam itu hanya satu kelompok yang selamat. Yang masuk surga itu cuma satu. Yang lain masuk neraka. Sahabat nanya, siapa mereka kanjeng Nabi? Manhum ya Rasul? Kala ngendika sapa Nabi hum. Utai mereka yang selamat iku alladzina yaitu orang-orang alalladzi kang ngatasi alladzi ana utai ingsun ku alaihi ngatasi alladzi wa ashabi lan sahabatku. Siapa yang selamat adalah orang-orang yang mengikuti sahabat Nabi dan mengikuti kanjeng Nabi. Kalau dalam hadis At-Tirmidzi bahasane man ana alaihi washabi. Yang siapa yang selamat adalah orang-orang yang mengikuti aku dan para sahabatku. Nabi tidak menunjuk golongan tertentu, tapi Nabi hanya mengatakan bahwa yang selamat adalah orang-orang yang berpegangan teguh pada ajaran Nabi dan sahabatnya Nabi. Ini ada buku bagus yang Anda bisa baca di
Al-Ghazali Fasut Tafriqah. Al-Ghazali nulis sebuah buku bagus judulnya Fasut Tafriqah Bainal Islam wa Zandaqah. Itu salah satu isi dalam buku itu menjelaskan tentang ini, hadis ini. Hadis ini luar biasa, sangat terkenal. Saya kira kalau Anda apa biasanya pelatihan atau apa, biasanya muncul. Nabi memprediksikan umat Islam akan terpecah banyak, semuanya akan jatuh ke neraka, yang satu yang selamat. Al-Ghazali kemudian, tapi hadis ini sebetulnya tidak satu. Kalau menurut Al-Ghazali, hadis ini luar biasa banyak, jadi hadisnya banyak banget. Kemudian hadisnya ada yang berbeda. Kalau di sini kan dikatakan begini, semuanya masuk neraka, kecuali satu, berarti yang selamat satu. Gitu kan, yang selamat satu. Siapa yang selamat? Yaitu man ana alaihi wasabi, yaitu orang yang berpegang teguh pada aku dan sahabatku. Tapi menurut Al-Ghazali ada hadis lain yang berbeda. Jadi yang selamat bukan satu, tetapi semuanya masuk surga kecuali satu. Itu yang kita juga harus paham. Jadi kalau menurut Al-Ghazali ada hadis lain yang mengatakan semuanya nanti akan masuk surga. Jadi dari semua golongan itu semuanya masuk surga, kecuali satu. Jadi yang selamat itu semuanya, yang masuk neraka cuma satu. Sementara hadis yang ini semuanya masuk neraka, yang selamat satu. Jadi ada dua hadis, yang satu mengatakan semuanya masuk neraka kecuali satu. Yang hadis satunya semuanya masuk surga kecuali satu. Karena itulah Al-Ghazali kemudian berusaha untuk mengkompromikan hadis yang berbeda dengan cara memberikan tafsiran. Kalau menurut beliau, dari semua kelompok itu, maka nanti yang akan masuk surga tanpa hisab itu satu. Kemudian yang akan kekal di neraka itu satu. Yang lainnya itu ada yang masuk surga harus dihisab, sehingga masih mengalami sesuatu yang nggak enak, karena diperhitungkan amalnya itu bukan sesuatu yang mudah. Yang lainnya, Anda masih ingat kalau dalam banyak Al-Quran, dalam ayat, ada orang-orang yang karena dosanya kemudian dia harus masuk neraka dulu. Kemudian setelah di neraka, beberapa lama kemudian akhirnya masuk surga. Al-Ghazali mengajarkan itu. Tapi kalau di sini, Mbah Hasyim hanya mengambil satu hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah tidak menyebut kelompok, tetapi beliau mengatakan yang selamat adalah siapapun yang berpegang teguh pada kanjeng Nabi dan sahabat. Kala ngendika sapa Syihab Al-Khafaji, Syihab Al-Khafaji fi Tasimil Riyadi, yang dalam kitab Tasimil Riyad, nama kitabnya Tasimir Riyad. Anda bisa baca ini kemarin Ustaz nyari kitabnya, ada dalam bentuk PDF, ada 4 jilid. Syihab Al-Khawaji itu salah seorang guru besar di Al-Azhar. Fi Tasimir Riyadi, yang dalam Tasimir Riyad, Al-Firqatu menurut Syihab Al-Khawaji, Al-Firqatu utai kelompok an-najiyatu yang selamat hum iku ahli sunnah wal jamaah. Istilah yang selamat ahli sunnah wal jamaah itu adalah kesimpulan yang diberikan oleh para ulama. Kalau Nabi mengatakan siapa yang selamat adalah siapapun yang berpegang teguh pada kanjeng Nabi dan para sahabat. Siapa mereka? Berbeda, para ulama sebagian mengatakan mereka adalah ahli sunnah wal jamaah. Wa fi hasiyati as-Sanawi, lan yang dalam kitab Hasiyah As-Sanwati, As-Sanwani ini yang dari Al-Azhar, maaf, tadi bukan Syihabuddin Al-Khawaji. Hasiyah As-Sanwani ala Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah, hum utai firqa an-najiyah iku Abu Hasan Al-As'ari, yaitu kelompok pemikirannya Abu Hasan Al-As'ari, wa jama'atuhu lan jama'ai Abu Hasan As'ari. Rupane ahli sunnah wal jamaah
ahli sunnah wa a'immatul ulama'i lan para imam ulama. Kenapa mereka, kalau para ulama, kenapa kemudian mengatakan bahwa yang selamat itu, yang baik, kelompok yang najiyah, itu adalah kelompoknya Abu Hasan Al-Asy'ari. Li'annallaha, alasannya ini, karena saat teman Allah Ta'ala itu ja'alahum, menjadikan sapa Allahum ing mereka hujatan, menjadi argumen, karena kelompok Asy'ari itulah yang menjadi argumen ala khalqihi ing atase makhluk Allah Ta'ala. Wa ilaihim, lan maring kelompok Asy'ari lah tafarra'a, berlindung sapa al amatu umat fidinihim, yang dalam agama ini. Alasannya adalah karena kelompok Asy'ari ahli sunnah wal jamaah itulah kelompok mayoritas. Kelompok mayoritas di dalam umat Islam yang sebagian besar umat Islam itu menggunakan pendapat mereka. Wahum, utai mereka iku al-mu'niyuna, yaitu orang yang dimaksudkan, dimaknakan biqauli sallallahu alaihi wasallam dengan dawuh kanjeng Nabi, innallaha, sak temene Allah Ta'ala iku layajma'u, tidak bakal mengumpulkan sapa Allah ummati ala dolalati ning atase kesesatan. Nabi pernah ngendika, kelompok mayoritas itu tidak akan tersesat karena Allah tidak mungkin menjadikan kelompok mayoritas sebagai kelompok yang sesat. Di dalam banyak kelompok tadi, ada 73 golongan tadi, yang mayoritas adalah ahli sunnah. Karena alasan itulah para ulama kemudian menyimpulkan bahwa yang najiyah, kelompok yang selamat adalah ahli sunnah, karena dia kelompok mayoritas. Kala ngendika sapa al Imam Abu Mansur Ibnu Thahir At-Tamimi, Abu Mansur Ibnu Thahir At-Tamimi syarih hadal hadisi ing dalam sarah hadis ini. Qad alima, teman-teman telah mengetahui sapa ashabul maqalat, orang yang mempunyai pendapat ini, annahu sallallahu alaihi wasallam iku lam yurid, tidak menghendaki sapa nabi bil firaqi, kelawan golongan, al madmumati yang tercela, al mukhtalifin yang berbeda-beda, fi furu'il fiqhi, yang dalam perbedaan fikih, min abwabil halal wal haram, yang dalam persoalan halal dan haram. Hadis tadi kan mengatakan umat Islam akan terpecah menjadi 70 golongan lebih. Hadis ini tidak terkait dengan fikih. Jadi yang dimaksud kelompok umat Islam menjadi 70 itu tidak dalam soal fikih. Karena kalau fikih, pendapat fikih yang berbeda, itu biasanya tidak akan membuat orang saling mengkafirkan. Orang yang saling mengkafirkan itu biasanya terkait dengan persoalan teologi. Karena itulah hadis tadi bukan termasuk fikih, tidak bicara fikih tapi bicara teologi. Wa inama qasoda, laing pestine bermaksud sapa kanjeng Nabi bidzammi, dengan mencela man ing wong khalafa, yang membedai, yang bertentangan sapa man ahlal haqi ing ahli hak, fi usulit tauhid, ing dalam persoalan tauhid. Wa fi takdiril khairi, lan ing dalam memperkirakan sesuatu yang baik, wa syarri, fi syurutin nubuwati, ing dalam syarat kenabian, wa risalah lan risalah kerasulan. Jadi yang hadis satafriku umati itu terkait dengan teologi. Wa fi mawalatis sahabati, lan ing dalem mencintai para sahabat, wa malan barang jaro yang berlaku majro hadihi abwabi, ing dalem persoalan bab ini, bab teologi. Li anal mukhtalifin, krana orang yang berbeda via ing dalem persoalan ini iku qad kafaro, teman-teman telah mengkafirkan sapa ba'duhum, sebagian mereka, ba'dun ing sebagian. Kalau bicara teologi, Anda bisa lihat orang gampang banget mengkafirkan. Bikhilafin nau'i, kelawan bedani macem-macem al awali yang pertama. Kalau fikih
Kalau kita yang satu haram, satu halal, kita tidak akan mengkafirkan. Yang satu menganggap boleh, biasa aja. Contoh paling mudah kan, yang satu menganggap rokok itu haram, yang satu rokok itu halal. Yo, yang haram gak ngerokok, sing halal yo ngerokok. Kan biasa aja. Enggak kemudian saling mengkafirkan. Tapi Anda bisa lihat yang persoalan teologi, kelompok-kelompok luar biasa. Fa innahum iku ikhtalafu, karena mereka iku ikhtalafu berbeda fi dalam nau min ghairi takfirin, kelan tanpa saling mengkafirkan, wala tafsikin, dan tanpa harus saling memfasikkan, lil mukhalifi, maring orang yang berbeda fi dalam awal. Fayarji'u mongko bali apa takwil hadisi, pengertiane hadis, fi iftiraqil ummati, ing dalem perpecahane umat, ila hadzan nau'i, maring macem-macem perbedaan, minan macem-macem menau, minal ikhtilafi, saking perbedaan. Waqad hadasa, lan muncul fi akhiri ayami sahabati, ing dalem akhir masa sahabat, apa khilaful qadariyati, munculnya kelompok Qadariyah. Anda sudah kuliah teologi kan? Teologi Islam sudah. Nah, kalau dalam teologi Islam itu kan muncul kelompok Qadariyah, Jabariyah, apa terusan? Apa lagi? Mu'tazilah. Nah, kalau kita belajar sejarah, pada masa sahabat itu muncul kelompok yang bukan hasil, akibat. Jadi dulu masih ingat ketika Sayyidina Ali jadi khalifah, Sayyidina Ali pernah crash dengan Ummul Mukminin, Sayyidah Aisyah, sehingga muncul perang Jamal. Nah, perang Jamal itu kemudian melahirkan kelompok tertentu, yaitu yang kelompok yang mengakhirkan tidak menghakimi, itu apa namanya? Yang mengakhirkan keputusan nanti di akhirat, diserahkan Tuhan di akhirat. Sekarang urusan kita, kita tidak menghakimi orang. Apa? Murji'ah. Nah, begitu Sayyidina Ali crash dengan Sayyidah Aisyah, maka ada orang tertentu yang kemudian tidak bisa ngeblok. Jadi bahasa kita, Sayyidina Ali itu keluarga Nabi. Kalau dalam Al-Quran, Sayyidina Ali itu min ahlil bait Nabi. Jadi ketika wa yutahhirukum tadhira ahlal bait wa yutahhiru tadhira, siapa ahlil bait Nabi dimaksudkan dalam ayat itu? Salah satunya adalah Sayyidina Ali. Di situ ada Kanjeng Nabi, ada Sayyidah Fatimah, ada Sayyidina Ali, ada Hasan, Husain. Kalau ayat itu turun. Nah, sementara Sayyidah Aisyah itu adalah Ummul Mukminin, ibu kita. Karena itulah karena semua istri Nabi itu Ummul Mukminin. Karena itu ketika Nabi wafat, semua istri Nabi tidak boleh dinikahi oleh siapapun. Karena beliau adalah Ummul Mukminin. Nggak mungkin anak-anak itu nikahi ibuke. Karena itu begitu Nabi wafat, semua istri Nabi tidak boleh dinikahi oleh siapapun. Karena itu kan dulu karena ada sahabat yang rasan-rasan. Wih, Nabi itu istrinya banyak. Ada yang muda, salah satunya Sayyidah Aisyah. Nanti kalau Nabi wafat, sahabat itu ya ono sing nakalan. Pada santri kadang, itu loh manggane mateng. Lah misalnya ning pondok enek, kan kadang gitu kan. Sahabat itu juga ada yang pikirannya agak nakalan. Nanti lah Nabi wafat, istri-istri Nabi apa ya? Rasan-rasan. Karena itulah kemudian turun ayat bahwa semua istri Nabi itu ummahatul mukminin. Karena itu tidak boleh dinikah. Karena itu ketika Sayyidah Aisyah crash dengan Sayyidina Ali, ada kelompok tertentu yang enggak mudah untuk bergabung. Karena mereka berpikir kelompok ini dipimpin, bukan sponsor ya, dipimpin atau salah satu tokoh besarnya adalah Abdullah bin Umar, putrane Sayyidina Umar bin Khattab. Karena mereka berpikir tidak mungkin saya harus mendukung salah satunya. Karena kalau kita mendukung Sayyidina Ali dalam perang Jamal,
maka kita akan memusuhi Sayyidah Aisyah. Padahal Sayyidah Aisyah itu Ummul Mukminin, memusuhi ibu kita. Kalau kita ngeblok Sayyidah Aisyah, berarti kita memusuhi Sayyidina Ali. Padahal Sayyidina Ali itu Ahlul Bait Nabi. Karena itulah kemudian ngambil kelompok ketiga, tidak ngeblok. Tidak ngeblok ini kan kayak kita toh. Naudzubillah misalnya kalau orang tua crash, bapak ibu kita lagi crash, kita anak itu kan nggak mungkin dukung ibu atau dukung ayah. Karena lain dukung ibu memusuhi bapak dukung bapak musuh ibu sehingga kemudian kita ngambil posisi ketiga, urusan wong tua. Kita nggak ikut-ikut. Umar Abdullah ya seperti itu mungkin analoginya. Kita nggak usah ikut-ikut. Itu urusannya keluarga Nabi. Karena itulah kemudian kelompok ketiga ini yang kemudian tidak mau ngasih statement, nggak mau ngasih penilaian, itulah yang kemudian melahirkan kelompok Murji'ah. Nanti kemudian di sisi lain, setelah Sayyidah Aisyah selesai urusannya, Sayyidina Ali ternyata kemudian crash lagi dengan Muawiyah, yang ketika itu menjadi gubernur di mana? Di Syria, di Damaskus. Kemudian lahirlah Perang Siffin. Perang Siffin ini kemudian melahirkan hal-hal yang terkait dengan keagamaan. Kelompok yang mendukung Ali, Sayyidina Ali, kemudian menjadi Syiah, yang fanatik dengan Ali. Sementara ketika muncul tahkim, ada Sayyidina Ali dengan Muawiyah tahkim. Kemudian tahkim itu gagal. Maka ada orang yang kemudian tidak sepakat dengan tahkim, akhirnya melahirkan Khawarij yang pikirannya keras banget. Rata-rata orang Khawarij itu orang yang semangat agamanya tinggi, tetapi tidak didukung oleh pengetahuan agama yang bagus. Sekarang muncul toh orang yang semangat agamanya bagus, tetapi pemahamannya tidak cukup, akhirnya gampang mengkafirkan orang. Itu Khawarij dulu begitu. Khawarij itu sebagian besar adalah orang-orang kampung, Badui. Semangat agamanya bagus. Coba siapa yang membunuh Ali? Itu hafid, hafal Quran, kuat tahajudnya. Tapi kenapa kemudian mudah membunuh sesama muslim? Karena dukungan pemahaman keagamannya yang kurang. Itu Khawarij yang gejala sekarang kemudian muncul. Ada orang-orang yang semangat, kita appreciate karena semangat agama. Sayangnya kemudian tidak cukup dibekali pengetahuan yang memadai, akhirnya menjadi semangat itu hanya menjadi salah. Bukan semangatnya yang salah, tapi kemudian sikap akibatnya yang kemudian sering tergesa. Itu Khawarij. Jadi artinya di akhir Khulafaur Rasyidin kita ada muncul Murji'ah, ada muncul Khawarij, kemudian ada bibit Syiah. Kemudian pendukungnya Muawiyah itu melahirkan Jabariyah. Karena Muawiyah kemudian mengajarkan pada kita bahwa apapun yang terjadi itu adalah takdir Tuhan. Pada kita toh, terus kepeksa ujian gak lulus, halah wis takdir pangeran mboten napa-napa Ustaz. Atau kita nikah dengan orang yang gak pas, apa kok nikah dengan itu Nduk? Pun jodoh ya Ustaz. Kan gitu. Kelompok Muawiyah juga gitu, melahirkan Qadariyah, Jabariyah. Kelompok Jabariyah ini kemudian melahirkan kelompok oposan, akademisi, para akademisi yang oposan menjadi Qadariyah. Jadi artinya pada akhir sahabat ada Murji'ah, ada Syiah, ada Khawarij, kemudian plus Jabariyah. Nanti pada fasenya melahirkan Qadariyah. Qadariyah ini kemudian menjadi formal, menjadi Mu'tazilah. Tengah-tengah antara Qadariyah dan Jabariyah itulah Asy'ariyah yang kemudian disebut sebagai Sunni, ahli sunnah. Di sini Bahasim mengajari kita ketika akhir sahabat muncul Qadariyah, Khilaful Qadariyah min Ma'bad al-Juhaini, yang dipimpin, yang tokoh utamanya adalah Ma'bad al-Juhaini. Ini kuliah semester berapa? Anda kuliah teologi semester berapa? Semester 3 atau semester 4?
Kita udah lupa kan? Enggak lah. Ada Ma'bad al-Juhaini, wa tibaihi lan para pengikutnya. Wa taroba'a lan membebaskan diri minhum sapa al-mutahhirun minas sahabati ka Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar tidak termasuk di situ karena kemudian pemikiran Abdullah bin Umar melahirkan Murji'ah. Wa Jabir wa Anas wa nahwihim radhiyallahu ajmain. Sumahadasa. Pertama itu ada Qadariyah, ada Jabariyah, dan setelah itu muncul banyak firqah. Sumahadasa kemudian muncul yang baru, apa khilafu, perbedaan pendapat, min dalika syai'an. Satu muncul. Ila antakamalat, sampai kemudian sempurna apa al-firqatu, apa al-firaqu, perbedaan adolatu. Isnaini wasab'ina firqatan yang 72. Wasali satu wasab'una dan yang ke-73 hum ahli sunnah wal jamaah. Kelompok ahli sunnah wal jamaah itu nama itu muncul belakangan. Nama sunni itu munculnya belakangan, bukan awal. Sunni itu munculnya adalah terakhir, yaitu Imam Al-Asy'ari. Namanya terakhir. Tetapi kalau Kanjeng Nabi mengatakan man ana alai washabi. Kalau tadi Mbah Hasim mengatakan dengan mengutip pendapatnya siapa? Khasya As-Sanwani dalam kitab Mukhtasar Ibnu Abi Jamroh, beliau mengatakan siapa yang selamat, siapa yang kelompok An-Najiyah adalah Sunni, Asy'ariyah ahli sunnah. Kenapa ahli sunnah? Karena ahli sunnah adalah kelompok mayoritas. Mayoritas yang sebagian besar umat Islam itu mengikuti pendapat itu. Sementara Nabi sendiri mengatakan Allah tidak mungkin menjadikan kelompok mayoritas sebagai kelompok yang sesat. Karena ada jaminan dari Nabi, kelompok mayoritas itu tidak mungkin sesat, sementara yang mayoritas banyak dipakai itu adalah ahli sunnah, maka sebagian ulama mengatakan bahwa kelompok yang najiyah adalah sunni. Waqat kila wahum al-firaqatun najiyah wa in kila mongko lamun ditanyakan hadil firaqu utai kelompok-kelompok ini iku ma'rufatun sudah diketahui. Fal jawabu inna pendapat kelompok-kelompok itu kan sudah maklum. Fal jawabu utai jawabe iku inna sedene kita iku na'rifu ngerti sapa kita al-iftiraqa ing perbedaan pendapat wa usulal faroqi dan pokok-pokok perbedaan. Wa inna kula ta'ifatin la setemene setiap kelompok minal firoqi saking kelompok-kelompok iku ing kasomat terbagi ilah firoqin maring kelompok kecil wa ilam yahid senajan tidak meliputi bi asma'in kelawan bi asma'i tilkal firoqi kelawan nama-namane macam-macam tadi wa madzhabihi. Kan ada kelompok besar, ada Jabariyah, Qadariyah, Syiah dan seterusnya yang masing-masing kemudian nanti terbagi lagi. Jadi yang pokok sebetulnya hanya beberapa. Wa usulul firaqi utawi pokok perbedaan, jadi perbedaan induk perbedaan itu hanya beberapa. Satu al-haruriyati, yaitu golongan haruriyah. Kedua wal qadariyatu lan qadariyah. Kemudian ketiga wal jahmiyatu, yaitu kelompok jahmiyah. Yang keempat wal murji'atu lan murji'ah, wa rafidatu lan si'ah rafidah, wal jabariyatu lan jabariyah. Menurut Mbah Hasim, pokok perbedaan itu hanya ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 yang besar. Dari 6 itulah kemudian nanti muncul kelompok kecil-kecil di bawah itu. Waqat qala lan ngendika sapa ba'du ahli ilmi, sebagian ahli ilmu rahimallahu taala, usulul firaqi utai pokok perbedaan ad-dhalati yang sesat iku hadis itu ada 6. Sebagian ulama mengatakan pangkal perbedaan itu hanya 6 itu aja. Qadariyah, Jabariyah, Murji'ah, Jahmiyah, Syiah,
dan Haruriyah 6. Waqat ingkasomat, nah, dari 6 itu kemudian muncul kelompok kecil-kecil. Waqat ingkasomat lan terbagi apa kulu firqatin, setiap masing-masing firqah minha saking farak tadi isnatai asrota ing 12 firqatan. Masing-masing kemudian menjadi 12. Anda bisa baca buku ini rinciannya di dalam Al-Milal wan Nihal. Ada toh terjemahan Al-Milal wan Nihal. Anda pernah baca buku itu? Nah, kalau belum baca aja. Ada edisi Arabnya, ada saya kira terjemahannya udah banyak banget. Di Al-Milal wan Nihal itu kemudian dijelaskan yang Syiah jadi berapa, Mu'tazilah jadi berapa, dan seterusnya. Fasorot mongko kemudian jadi apa firaq ila isnatai wasabina sampai menjadi 72 apane firqatan. Kala ngendika sapa Ibnu Ruslan rahimallahu taala kila inna tafsilaha sak temene pembagian rinciane firqah iku isrun isruna berapa isruna 20 minhum iku ar-rawafid. Rawafid itu saking kelompok Syiah Rafidah. Syiah menjadi 20. Wa isruna lan 20 minhum khawarid. Khawarid menjadi 20 wa isruna qadariyatun. Qadariyah juga begitu. Wa sab'atun lan menjadi 7 murjiatan. Wa firqatun najariyatan lan satu kelompok sapa apa najariyah. Wahum utai mereka iku aksara luwih banyak min isri firqatin dari 10 kelompok. Walakin yu'aduna tetapi najariyah kata Mbah Hasim, najariyah itu sebetulnya banyak banget lebih dari 10. Tapi biasanya dihitung 1. Walakin yu'aduna tapi menghitung sapa ulama wahidatan yang 1. Wa firqatun lan satu kelompok haruriyatun. Iku kelompok Haruriyah. Wa firqatun utai sak kelompok iku Jahmiyatun. Wa salah satu firqin lan 3 kelompok iku Karomiyatun, kelompok Karomiyah. Wa hadhihi utai totalnya iku isnatani wa sab'una. Ada 70 golongan 72 apane firqatan. Semuanya totalnya menjadi 70. Ini kelompok-kelompok yang kemudian muncul. Mungkin malah bisa lebih banyak realnya. Karena sekarang kan muncul banyak toh kelompok-kelompok baru yang macam-macam. Tapi intinya dari semua ini, marilah kita belajar bagaimana kita kembali kepada ajaran Kanjeng Nabi dan para sahabat. Kalau Nabi mengatakan jaminannya Nabi satu. Kelompok yang selamat adalah man ana alaihi wa ashabi. Yang selamat adalah kelompok yang mengikuti Kanjeng Nabi dan sahabat. Apapun kita bisa berbeda pendapat, tetapi yang penting marilah kita tetap berpegang pada ajaran Kanjeng Nabi dan para sahabat. Dengan cara kita belajar banyak hadis, belajar banyak sejarah, sehingga kita tahu apakah yang kita pegangi itu ajaran Kanjeng Nabi dan sahabat atau bukan. Itu yang penting. Baik, Al-Fatihah. Rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi fa'alna wa faqihna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.